Sekitar masuknya Islam ke Indonesia karangan Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh. Halaman 26 sampai dengan halaman 30. Bagaimanapun juga uraian M. Yunus Jamil itu lebih mendekati kupasan ilmiah daripada dongeng Syekh Ismail beserta Fakir Muhammad yang disebut oleh Abdullah Munshi dalam Sejarah Melayu, yang dalam pertengahan abad ke-13 telah berangkat dari Mekah dengan perintah Syarif Mekah untuk mengislamkan Samudra. Setelah berlayar ke Barus dahulu, kemudian kembali ke Lamuri dan baru terus Samudra, mereka dapat mengislamkan Marah Selu dengan kedua pembesarnya Serikaya dan Bawakaya, yang sesudah masuk Islam, masing-masing bernama Sidi Ali Hyatuddin dan Sidi Ali Hasanuddin. Marah Selu masuk Islam karena bermimpi diludah ke dalam mulutnya oleh Rasulullah. Sesudah masuk Islam, ia bernama Sultan Malikus Saleh dan memerintah negeri Samudra Pasai. Sebagai petunjuk pertama dapat kita pergunakan dongeng itu, tetapi untuk membuktikan sejarah harus kita kuatkan dengan bahan-bahan yang lain lagi. Salah satu bahan sejarah yang masih banyak terdapat di Aceh ialah kuburan-kuburan. Dan untuk memeriksa kuburan-kuburan ini perlu lengkap, 1. Pengetahuan bahasa Arab, dengan segala macam dialeknya, yang dapat menunjukkan daerah asal pengarang misalnya. 2. Ahli dalam bermacam-macam huruf Arab dengan sejarah zaman terciptanya dan pemakaiannya. 3. Ahli dalam mazhab-mazhab Islam, karena baik ayat-ayat Quran maupun lafad-lafad yang turut terukir pada batu nisan itu berbicara tentang mazhab orang yang dikuburkan itu. 4. Ahli dalam ilmu bangsa dan tanah, adat istiadat dan hubungan negeri-negeri satu sama lain, yang terletak dalam perpindahan bangsa. 5. Ahli dalam beberapa bahasa, terutama dalam bahasa Arab, Belanda, Inggris DLL. Untuk memudahkan pembacaan dan perbandingan. 6. Ilmu yang lain-lain, seperti ilmu prahistori, ilmu tengkorak manusia DSB. Tentu saja sekian banyak ilmu itu tidak dapat dimiliki sekaligus dalam satu pribadi, maka oleh karena itu harus diciptakan kerjasama dalam penyelidikan kuburan-kuburan. Saya girang melihat inisiatif pribadi sudah ada dalam pemeriksaan kuburan-kuburan di Aceh itu, meskipun belum sempurna, karena harus dibicarakan dalam perbandingan dengan literatur yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah dan kisah-kisah pelajaran dan perjalanan kuno, dan ini terdapat dalam bermacam bahasa, di antaranya Belanda, Arab dan Inggris. Dalam kitab Tarikh Aceh, karangan H.M. Zainuddin saya baca beberapa penulisan tentang kuburan di Aceh. Ada yang diselidiki oleh ahli ketimuran Belanda, seperti makam Raja Samudra Pasai Malikus Saleh, M. 690 Haji, 1297 M. Makam anaknya Sultan Muhammad yang terletak di sampingnya, M. 1326 M. Semuanya terdapat di Sungai Pasai. Kuburan di Biang Mei dari seorang raja perempuan Ratu Nahrisah, putri Sultan Haidar bin Said ibnu Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Malikus Saleh. Meninggal 17 Zulhijjah 832 Haji 1428 M. DLL. Dan ada yang dikemukakan dari usaha sendiri. Pemeriksaan oleh Kontroleur Law se-Umayyah Schaeffer bersama dengan Syekh Muhammad Al-Katali juga menunjukkan hasil-hasil yang baru. Di antaranya terdapat sebuah kuburan dari Yakab, dikala hidupnya berpangkat Kaid, komandan, meninggal dalam bulan Muharram tahun 630 Haji 1232 M, begitu juga kuburan Abdurrahman, yang disebut seorang raja dari Pasai, meninggal hari Rebo bulan Zulkaidah tahun 610 Haji 1213 M. Dalam kumpulan makam ini terdapat kuburan Naina Hisamuddin Ibnu Naina, tidak dapat dibaca, mangkat pada bulan Syawal tahun 622 Haji 1225 M. Dan banyak yang lain-lain yang termuat dalam buku H.M. Zainuddin itu. Sayang tidak berapa dari tulisan bahasa Arab pada kuburan itu yang dimuat lafadznya, sehingga kita tidak dapat menerka kembali apa yang dimaksudkan dengan kata-kata yang tersebut pada penulisan. Itu dengan pendapat kita sendiri. Dengan mengemukakan huruf Arab mengenai kuburan Nahrisah. Dalam kitab Tarikh Aceh, saya sesudah membaca teks itu, sudah berani menyatakan pendapat lain daripada pendapat H.M. Zainuddin, yaitu mengenai Hadiu, yang dikatakan Diudiu atau Doa Dewa. Apakah tidak mungkin Hadiu itu berasal dari Al-Hudawi, nama suku Turki keturunan Arab, yang diaku sudah sejak zaman Rasulullah? Ini hanya sebagai contoh. Oleh karena itu saya rasa ada baiknya tulisan Arab sebagaimana yang terdapat disalin saja seluruhnya, sebelum dikomentar atau diterjemah, seperti yang terdapat
Dalam kitab Tarikh Aceh tersebut, Aceh dan daerah-daerah yang dahulu pernah termasuk Aceh masih terlalu kaya dengan kuburan-kuburan dan nisan bertulis yang mengandung bahan sejarah dan perlu diselidiki. Kita dapati nisan-nisan itu bertimbun-timbun dan bekas istana atau candi terserak-serak, misalnya di daerah Tungkop XXV Mukim Aceh Besar, daerah Kroeng Raja, Panteraja, di Lambu, Kutaraja, di Keraton Gupernuran, Kuta Alam, makam dibitai dengan kuburan Sultan Salahuddin. M. 1548 M, makam Sultan Jamalul Alam di Gang Air Wangi, Kutaraja, makam Alaidin Mahmud Shah, M. 1874 M, di Cot Bada, kuburan-kuburan di Bilui, di antaranya Sultan Muzaffar Shah, M. 901 Haji, makam mewah-mewah di Ulelung, sekitar Indrapuri. Dengan kuburan Abdullah Arif, di Pidi, di Sigli, di Sanggeue, di Kampung Pande, dekat Kampung Jawa, Kutaraja, di Kuala Ungadi. Daya, Kuala Aceh, Lamdingen, DLL. Yang masih banyak belum dibaca orang dan dibicarakan dalam hubungan sejarah, dan yang sudah dibuka pintu dalam kitab Haim Zainuddin Tarikh Aceh. Begitu juga di luar Aceh, di daerah-daerah yang dahulu pernah masuk wilayah pemerintahannya, seperti di Singkel dan Barus, yang sejak hari-hari pertama juga sudah dikunjungi oleh pelajar-pelajar Arab karena masyhur hasil hutannya, Barus Wasrei Etsbid de Arabsche. Zevaars onder de naam van Sur Els Haitekan Verland Beach. Uitnemendeit, sebagai kata Fedelit et Devik dalam Marveiles Des. Indes, hal 234 VLB yang pernah berkembang Islamnya di bawah pimpinan Aceh sampai TH. 1668, oleh Belanda tahun 1668, dan kembali ke dalam wilayah Aceh tahun 1778, semuanya adalah bahan pemeriksaan yang akan sangat menarik. Selanjutnya di Minangkabau, di Aru, di Tamiang, di Jazirah Malaya banyak terdapat juga kuburan-kuburan yang ada sangkut pautnya dengan berita-berita dari Pase dan Perlak itu. Kita hanya mengharapkan perhatian generasi muda kita untuk pemeriksaan sejarah ini, sebagaimana sudah dimulai oleh Dr. Tujimah dengan DIS, mengenai Ar-Raniri atau oleh Muhammad Said dengan kitabnya Aceh Sepanjang Abad. Bahan-bahan yang berasal dari penulis-penulis Belanda tidak kita tolak atau singkirkan begitu saja, tetapi kita isi dan perbaiki dengan bahan-bahan penyelidikan kita sendiri dan kitab-kitab berbahasa Arab yang belum dirembet oleh ahli ketimuran Belanda, tidak dengan tergesa-gesa atau sentimen disingkirkan, tetapi berusaha dengan penuh keikhlasan dan kejujuran untuk mencari kebenaran. Mengabui sejarah adalah dosa besar, karena yang demikian itu berarti menipu kita sendiri dan tidak dapat menjadi cermin kehidupan di masa yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah dipengaruhi oleh sentimen bukan ilmu pengetahuan lagi. Memang tidak mudah menentukan siapa-siapa penyiar Islam di hari-hari pertama dan dari mana negeri asalnya. Kita hanya dapat menerka dari namanya, dari macam huruf dan bacaan Arab yang tertulis pada nisannya, dari ukiran-ukiran dan bentuk batu-batu nisan itu, yang biasanya tidak saja dapat menentukan daerah asal kedatangan, tetapi juga dapat menentukan aliran sesuatu mazhab dalam Islam yang dianutnya. Kuburan Naina Husam Eddin bin Naina Amin, yang terdapat di Pase dan yang pada batu nisannya tertulis tanggal wafatnya bulan Syawal 823 Haji, Oktober-November tahun 1420 M, dengan segera dapat diketahui bahwa ia berasal dari Persia, karena tidak saja huruf dan nisan mempunyai bentuk yang tertentu, tetapi dari syain sinyur yang tertulis sekitar nisan itu, sudah dapat diketahui berasal dari seorang penyiar Persia Sheikh Muslih Eddin Saidi, AD 1193. 1292, yang tentu tidak akan terpilih jika tidak ada hubungan peradaban. Penemuan ini yang dibicarakan oleh Dr. HKJ Cowan dalam karangannya, A Persian Inscription in North Sumatra, TTLDL. LXXX, 1940, dibenarkan kemudian oleh Dr. S. Moustabhat Habtabai, seorang ahli sejarah dari Persia, yang membicarakan hal itu dalam suatu brosur, Hubungan Kebudayaan Indonesia, Iran, Bandung, 1960.
Dalam brosurnya itu ia menetapkan juga adanya kuburan seorang ulama Iran terbesar yang bernama Hasan Hair bin Al-Amir Ali Istrabadi, yang meninggal 12 Rabiul Awal 833 Haji sebagaimana mudah baginya menentukan kuburan Said Imaduddin Al-Husaini, Jamur Ali, dan Amir Muhammad bin Abdul Qadi Al-Abbasi, MGL. 882 Haji, bagi pengarang Persi pemeriksaan kuburan-kuburan orang Persi itu memudahkan, karena tidak sukar baginya mengetahui kebudayaannya sendiri dan silsilah suku-suku Persi yang sudah dikenal di tanah airnya, lebih mudah daripada seorang ahli ketimuran barat atau kita sendiri, yang tidak mengetahui seluk-beluk hubungan kebudayaan tersebut. Sebuah kuburan, yang misalnya di samping ayat-ayat Quran, terdapat semboyan-semboyan keyakinan Syiah, seperti, tidak ada pemuda perkasa selain Ali, tidak ada pedagang selain Zulfikar, la fata Ilya Ali, la saifa Ilya Zulfikar, sudah sangat dekat kepada kebenaran untuk menerka bahwa yang terkubur itu adalah seorang Syiah. Dia Syahab, seorang yang pada waktu ini ahli dalam bahasa dan huruf Arab, ilmu cat kaligrafi, begitu juga ahli dalam ilmu suku-suku bangsa Arab dan sejarah Islam, anggota lembaga penyelidikan Islam di Jakarta, menyimpan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus gambar tulisan nisan, kuburan dari Aceh, yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Di antaranya terdapat Ali bin Said Izzuddin Ishaq Al-Hasani, Al-Husaini, meninggal 1 Muharram 857 Haji, di Aceh, dan juga kuburan Amhar Shah Hojah Al-Sultan Al-Adil Ahmad, MGL. 27 Rajab 864 H. Profesor Dr. Snow Khurgronje menerangkan bahwa di Pase terdapat sebuah kuburan dari Abdullah, meninggal 1407 M, yang dengan pemeriksaan diketahui bahwa ia cucu Khalifah Al-Mutasir, yang meninggalkan Baghdad untuk menyelamatkan dirinya daripada penyembelihan bangsa Mongol. Dr. Snow Khurgronje, Revue de l'Histoire des Religions 29 Ane 1908. Berita ini pun dibenarkan oleh Dr. Tabtabai, ahli sejarah dari Iran itu.